Mustabi Ajmain Amalani. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 42 Ibu Raisa Sarjana Pendidikan SD, pemateri Guru Penggerak Angkatan Kedua Kota Lubulingga Ibu Roaini Sarjana Pendidikan, 11 Kota Lubulingga Ibu Roaini SPD, rekan guru-guru beserta staf SD Negeri 42 Kota Lubulingga yang saya sayangi. Adapun susunan acara kita dalam acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1-4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Lubulingga. Yang pertama, pembukaan, kedua, berdoa, ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, keempat, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini, kelima, acara inti, keenam, tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara kita doa. Untuk memulai acara kita ini, marilah kita berdoa, dan doa akan dihilangkan oleh Ibu Aidia Fitria, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara kita. Dengan ini kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Raisa Sarjana Pendidikan SD dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Roaini Sarjana Pendidikan, materi yang kami banggakan, yang kami hormati segenap dan guru dan staf
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita diberi kesempatan berkumpul dalam ruangan guru ini dalam acara yaitu diseminasi budaya positif. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami perjelaskan sedikit masalah budaya positif. Di sini banyak sekali kita menerapkan atau pelaksanaan budaya positif pada sekolah di mana-manapun, di sekolah termasuk di SD kita. Contohnya misal kekompakan pada hari ini, guru sore datang pagi dan guru pagi kebersamaan seperti ini. Lalu misalnya saat upacara seragam sekolah, itu budaya positif. Lalu saling menghargai antara bawahan dan atasan, itu budaya positif, perlu diterapkan. Jadi untuk generasi yang muda-muda, kalau kami sudah yang akan pensiun, mungkin tidak bisa lagi menerapkan seperti ini. Nah, harapan Ibu pada yang muda-muda untuk penerus, kami yang tua, laksanakanlah apa yang untuk memajukan sekolah kita. Contohnya sudah dibentuk seragam sekolah dan sebagainya. Jadi taatilah, jangan kita menurut ego kita masing-masing. Untuk acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengimbasan dengan tema budaya positif, Ibu resmikan dibuka. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya, acara inti presentasi diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Roaini, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pemaparan, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk berbagi ya dalam hal budaya positif. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan pada kehadiran Nabi Muhammad SAW yang mana yang telah membawa kita dari alam kejaliaan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 42 Lubuk Linggau, Ibu Raisa, Sarjana Pendidikan SD, Bapak Ibu guru beserta staf yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau diseminasi. Diseminasi itu pengimbasan tentang budaya positif. Dalam hal ini kami mempunyai tugas pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu Resi Hairani MPD itu adalah fasilitator saya, kemudian pengajar praktiknya yaitu Ibu Mary Santi MPD, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau Roaini. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya memohon kepada Bapak
Ibu untuk tegak terlebih dahulu, cari pasangan yang masing-masing. Pak Andin sama Pak Amin ya. Kemudian Bu Jenab cari posisinya sama Ibu Reni. Kemudian ini Ibu Wadalena sama Ibu Riza. Sekarang dengarkan instruksi saya. Kita di sini bermain yuk senyum selama 30 detik. Mungkin awalnya agak terpaksa ya, lucu ya. Namun lama kelamaan jadi seru, yakin. Oke? Silakan Pak Andin berhadapan dengan Pak Amin. Iya, silakan senyum selama 30 detik. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Boleh tertawa, senyum. Senyumnya yang lepas ya. Pandang temannya, jangan kita menoleh ke kiri ke kanan. Posisinya kan berhadapan. Oke, sudah? Apa yang dirasakan? Iya, oke. Baiklah, yang diharapkan yaitu kita mendapatkan sisi positifnya, merasa bahagia terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Tolong Ibu Ernita slide berikutnya. Nah, sekarang kesepakatan forum destinasi. Kesepakatan dulu sebelum kita mulai. Di sini ada kata-kata pemantik. Saling menghargai siapapun pertama, kemudian menjadi pendengar yang baik, mengikuti forum dengan hati yang ikhlas. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau cukup? Atau ada yang mau dihapus? Kita mengikuti diskusi ini, kita harus mempunyai sikap menghargai siapapun. Di sini menghargai siapapun tuh siapapun yang berbicara nanti kita menghargainya. Kemudian kita menjadi pendengar yang baik. Terus yang tentunya mengikuti forum dengan hati yang ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu ikhlas tidak datang hari ini? Alhamdulillah. Ada yang perlu ditambah tidak? Cukup? Oke, kalau rasa cukup kita lanjut ya. Oke, kesepakatan kita menghargai ya, saling menghargai. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan berpihak pada peserta didik. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, yaitu teori motivasi perilaku manusia yang tentang hukuman dan penghargaan. Terus ada posisi kontrol guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir itu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, dalam mewujudkan budaya positif, otomatis kita memerlukan adanya kerjasama antara guru, kepala sekolah, murid, dan staf ya, tentunya ya warga sekolah. Dengan terjalinnya komunikasi dan kolaborasi, budaya positif maka akan terwujud. Kemudian apa jika budaya positif itu terwujud? Maka akan terciptanya peserta didik yang merdeka, bahagia, kemudian gurunya saling mendukung dan menguatkan, serta tentunya lingkungan sekolah kita terasa nyaman dan aman. Oke, lanjut Bu Ernita. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita harus merubah dulu paradigma belajar kita. Selama ini kita mengajar kira-kira bagaimana? Mengajar apa hanya sekedar selesai materi? Ya, atau duduk anak-anak mencatat. Sekarang kita rubah paradigma kita ya. Kita belajar bersama-sama,
merubah paradigma kita, yaitu bahwa kita dalam memberikan pembelajaran itu, kita sebagai guru ini hanya menuntun, ya, menuntun kekuatan atau kodrat yang ada pada peserta didik kita dengan beragam sikap, sifat, dan potensi yang ada pada peserta didik kita, ya. Karena pada intinya peserta didik itu merupakan benih-benih, kata Ki Hajar Dewantara, budaya dalam masyarakat, kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Jadi anak itu sifatnya apa? Memiliki kekuatan, kemudian kodrat. Kodrat sekarang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Zaman dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda, iya kan? Kalau dulu oke lah, masuk ke kelas silakan buka buku halaman sekian. Karena anak-anak belum bisa teknologi, zaman dulu kan belum terlalu kan teknologi. Kalau sekarang anak-anak banyak yang login sama Mbah Google. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai kesiapan yang mapan untuk menghadapi zaman. Oke, lanjut. Nah, dari paparan tadi kira-kira apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Ada yang mau memberi pendapatnya? Apa itu disiplin positif? Bayangan yang ada di pikiran Bapak Ibu. Oke, Bu, silakan. Budaya positif. Ada yang bisa memberi contohnya budaya positif? Ayo. Budaya positif ini budaya yang ada yang baik di sekolah kita. Contohnya kita melaksanakan 5S, iya kan? Nah, senyum, sapa, apalagi? Ayo, menurut Pak Amin apa budaya positif? Oke, Ibu Septi? Menurut Ibu Septi bagaimana budaya positif? Disiplin positif itu ya. Datang pagi, datang tepat waktu, dan pulang tepat waktu. Kemudian mengikuti upacara setiap hari Senin. Memakai seragam sesuai dengan harinya. Kemudian kalau untuk anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Mungkin hanya itu. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu karena bukan ditakut-takuti. Berarti ada yang datang dari dirinya sendiri, bukan karena adanya hukuman atau ancaman atau janji-janji akan diberikan hadiah atau apa. Ya, intinya Bu, ada kesadaran yang datang dari diri siswa itu sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak peserta didik untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan, dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Pendisiplinan dilakukan guna membekali mereka dengan sikap yang berguna bagi mereka di masa yang akan datang. Lanjut Bu Ernita. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah di awal tadi sama Bu Septi, benar sekali bahwa contoh disiplin positif diantaranya yaitu kita datang ke sekolah tepat waktu, kemudian memakai seragam sesuai aturan, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, kemudian bagi anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya, patuh pada tata tertib sekolah. Itu contoh disiplin positif. Nah,
kita sekarang masuk ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu kita melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasi kita datang ke sekolah yang bagaimana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama itu kita datang ke sekolah karena ketidaknyamanan, misalnya datang tepat waktu. Aku hari ini nak datang cepat-cepat. Agi tengok Ibu Raisa, kena marah Agi. Nah, yang itu contohnya nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Misalnya, datang tercepat, Agi Ibu Raisa nengok aku tuh. Nah, bagus itu katanya, rajin itu, teladan gurunya. Itu yang kedua ya. Kemudian nomor 3 itu apa? Yang datang dari diri kita sendiri tanpa mengharapkan adanya imbalan ataupun takut. Intinya yang nomor 3 itu kesadaran diri kita sendiri. Kira-kira yang sering kita lakukan yang bagaimana? Yang ketiga, alhamdulillah. Yang ketiga ya, SD kita sudah melakukan perilaku yang positif ya. Datang karena kesadaran dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang telah sesuai dengan apa? Ini guru ya. Oke, lanjut Ibu Ernita. Nah, ini penjelasannya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Ini tingkat yang terendah motivasi. Karena kita pergi itu hanya sekedar ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau teguran saja ya. Kemudian lanjut Bu Ernita, tidak perlu dibaca sampai habis karena tadi sudah ini. Yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu itu karena ada iming-imingnya, ada sesuatunya, ada udang di balik batu. Datang cepat, pengen dianggap terbaik. Ada kan? Kadangkala ya. Moga-moga di SD kita tidak ada yang seperti ini. Alhamdulillah. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga tadi motivasi itu yang datang dari diri kita sendiri. Melakukannya karena kita yakin dan menghargai diri kita. Tidak perlu orang lain nilai. Yang penting aku melakukan kebaikan ini untuk diriku sendiri, disiplin untuk diriku sendiri, kemudian tepat waktu ke sekolah karena tujuan yang positif. Oke, lanjut Bu Ernita. Oke, sekarang yaitu kita masuk pada poin keyakinan kelas. Selama ini kita taunya peraturan kelas. Ngapa dibuat keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Ada yang tahu? Bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kalau di tempat kita belum keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas, iya kan? Iya kan yang kita buat kan? Kesepakatan kelas. Oke, ngapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Oke, bisa? Ada yang membantu? Ibu Sukma? Semua. Oke. Cuman gini, untuk perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas, kalau peraturan itu intinya adalah ada unsur paksaan terhadap murid. Jadi ketika kita membuat peraturan kelas artinya tidak untuk mendukung siswa untuk sadar, tapi lebih cenderung kepada memaksakan kehendak terhadap murid. Sedangkan keyakinan kelas itu kita mengajak siswa untuk menyadari
apa yang penting atau nilai-nilai yang penting atau nilai-nilai kebajikan yang harus dia terapkan. Gitu. Benar sekali ya teman-teman. Perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas atau yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu biasanya yang buat gurunya, benar tidak? Nah, yang buat gurunya, yang melaksanakan siswanya. Berarti di situ ada unsur paksaan. Kita yang inginkan kelas itu seperti apa? Kalau keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu kita membuatnya dengan cara diskusi. Diskusi dulu. Kita tanya dulu dengan siswa kita, kira-kira kelas kita ini mau dibawa kemana? Kira-kira peraturan yang bagaimana? Kemudian proses pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Itu ya. Oke, saya rasa paham ya, beda peraturan dan keyakinan. Mundur dulu. Oke, sekarang ada trik atau cara pembuatan dalam keyakinan kelas atau peraturan kelas yang pertama. Yang pertama yaitu kita menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakatin di kelas. Contoh tadi kita menggali dulu, kita tanya dengan siswa kita, kira-kira peraturan yang bagaimana yang kita inginkan ada di dalam kelas kita ini. Ya, lanjut Bu Ernita, slide bagian 2. Nah, ini mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Yang pertama tadi contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Yang pertama kan, negatif kan kalimatnya. Kalau yang kedua, kita buat kalimatnya dalam bentuk positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya. Setelah kita buat kalimat negatif ke positif, maka nilai kebajikan yang apa yang terkandung dalam jangan buang sampah sembarangan atau buang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya, nilai luhurnya apa itu? Tentang kebersihan, tentang disiplin. Oke, lanjut. Nah, bagian yang keempat yaitu kita memperdalam keyakinan kelas kita tadi. Apa tadi? Buang sampah pada tempatnya. Nilai keyakinannya tentang kebersihan. Di sini tampak seperti, tidak seperti. Ini maksudnya anak-anak itu buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak tampak, berarti dia tidak buang sampah pada tempatnya. Bisa? Yang sesi yang keempat ini, budak itu, anak-anak itu, peserta didik kita itu, contoh tadi kan buang sampah pada tempatnya. Nah, tampaknya dia itu buang sampah pada tempatnya, tapi tidak tampak itu kenyataannya dia buang sampah. Nah, buang sampah sembarangan. Ini yang bagian 4. Kemudian bagian terakhir yang kelima. Nah, pada keyakinan kelas yang kelima yaitu tugas saya dan tugas kamu. Saya itu kita sebagai guru, kemudian kamu itu peserta didik. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan masalah keyakinan kelas dari bagian 1 sampai 5? Oke, Bu Ernita lanjut. Ya, sekarang saya mohon minta kesediaan waktunya. Kita sekarang mencoba merancang keyakinan kelas, ya. Buat kelompok, minimal satu kelompok itu 5 orang. Kita buat 2 kelompok aja, tidak apa-apa ya. Ya, oke. Tapi slide-nya tetap dari yang bagian pertama sampai 5 ada yang berperan di situ ya. Ada yang berperan sebagai guru yang pertama ya. Kita misalnya jangan buang sampah pada tempatnya. Lagi guru muridnya mulai. Kalimat positifnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Langsung sampai yang tugas guru dan tugas siswa. Oke? Sepakat? Yuk.
Tidak, cukup 5 keyakinan kelas yang ingin kita buat. Cukup 5 ya. Cukup 5 saja. Kalau nak terlalu banyak nanti waktu kita udah pas. Karena masih banyak slide-slide yang ingin kita bahas. Ini kan yang pertama ini apa? Ini ke sini. Menggali peraturan. Kalau ini permisi yang pojok ngomong Ya. masalah nggak dalam. Ya. Ini ya, tulis dulu di sini. Kita tempel beberapa kali kata di sini. Oke, setelah itu yang ini lagi yang di bawahnya. Tempel. Kalau ini masih ada. Kita ganti dulu ya. Yang warna apa yang pertama? Bagian pertama? Iya, ini cukup ini warnanya 5. Tulis di situ dulu ya. Ya tulis ini yang ditempel tapi judulnya dibuat. Buatlah judul, tulisannya tempel di sini. Keyakinan kelas tadi ya. Keyakinan kelas bagi dong. Keyakinan kelas, misalnya tadi peraturan kelas. Iya. Tergantung dengan kelompok kalian, pengennya melebar atau memanjang. Nah. Bagian 1, kita buat dulu kalimat negatifnya. Contoh nanti ya kok, jangan buang sampah sembarangan. Bagian 1 warna pink. Dari awal dulu. Dari awal buat dulu kalimat negatifnya yang awal itu ya, yang bagian 1. Kemudian yang bagian 2-nya kalimat negatif jadikan positif. Belum. Yang pertama itu kalimat negatif. Kedua kalimat positif. Yang ketiga itu nilai kebajikan dari yang kita sebutkan yang pertama dan kedua itu kira-kira kebajikannya nilainya tentang apa? Misalnya buang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya apa? Kebersihan misalnya itu. Kemudian yang keempat, yang tampak dan tidak tampak. Tulis dulu, kalau kurang nanti kita tambah ininya kertasnya. Yang lain nulis kan harus bikinannya kan. Kalau yang warna nomor 1 tadi warna apa tadi katanya? Nah, pink. Tulis dulu kira-kira kata-katanya yang bagaimana yang kita harapkan. Ini. Tapi buat yang lain boleh. Ya, contoh itu boleh dimasukkan, kemudian kalian tambah. Salsiko apa dua? Nah, dia tulis aja. Berarti tunggu 1 dengan 2 hijau. Dulu kalimat dari yang 1 ke semua ya. Dilarang berkelahi. Lihat dulu dari Bu Septi, kira-kira peraturan yang bagaimana. Kalimat ini mana nulisnya? Di peraturannya pakai yang stick merah, jadi keyakinannya pakai ini, jadi 5
Kita di warna pink tadi nomor berapa? Satu. Tiga, dua, satu. Bukan yang ini. Itu yang Kawan. Ya nengok ini saya nak ya. dia bagian apa? Tampak dan tidak tampak. Sudah, berarti yang kedua di mana? Sini. Nah, baru itu sini. Tulis jangan usah dilepas sih. Kalau dilepas dia tidak nyampe lagi. Posisinya tiga. Tiga posisinya. Tarik kau ini apa bajikan apa nih? Ini benar di bagian kedua. Ya, berarti. Berarti dua lagi ya kalau dapat tiga. Bukan, dia ini main nempel belakang tadi. Barat, ini lekatnya. Jadi 4 itu kan jadinya. 4 kertas ini. Biarlah ada apa lah ini. Enggak, sini ya. Kurang itu. Yang 5 gambar ya. Rumah dunia.
dan berlaku. Ya. Iya. Oh, sini. Itu 4 atau 5 itu tuh ya? Kan kamu ke depan. Itu sekarang sini. 4 kayaknya itu. Iya 4. 4 ya. 4 ini. Terus 5. Untuk Y. Sini. Dah. Dia sudah biasa. Urus baik. Masuk RWTA itu yang 4 itu ada segi apa? Y, segi Y. Kalau yang 4 kan ada tampak dan tidak tampak. Kemudian dibuatkan Y. Cuma 2. Suka nih. Tadi yang ini kelas. Beda lagi tinggal nambah ya. Ini ada yang baca ya. Kuatan terus ya. Ya Allah. Bawahnya. Ini kelompok ini kesepakatan siapa yang ini menjelaskan tentang keyakinan kelas? Nah, ya salah satu ya nanti menjelaskan kira-kira kesepakatan kelas apa atau keyakinan kelas apa yang telah kelompok kalian sepakati. Apa namanya ini, tampak seperti dengan tidak tampak seperti itu masuk ke tabel Y. Iya, yang itu kan tabel T. Dia menyamakan ke tabel Y-nya itu. Selesai, silakan tempel ya. Silakan tempel di belakang sini ya. Silakan ditempel sini. Ini Reni sama Ibu Madalena. Riza ada Ustaz Gaza. Yang atasnya Ibu Mega, tempelkan. Ya, tolong kelompok 1 dan kelompok 2 tentukan siapa perwakilan yang memaparkannya dari peraturan kelas yang telah kalian sepakati. Ya, gantian, jangan Bu Septi terus. Kanan apa yang kiri, yang mau duluan? Oke, Home Bimpa. Bu Ros, Sweet sama Pak Amin. Siapa yang duluan? Ini Pak Amin, Sweet.
Ayo mulai. Oke, Buras duluan. Ayo, siapa yang mewakili kelompok? Oke, boleh Fitri, boleh Reni, boleh. Ayo silakan. Oke, nanti Fitri tidak kelihatan katanya. Tolong Bu Reni aja. Oke, silakan Bu Reni. Hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu yang pertama tentang peraturan kelas. Di sini ada kalimat jangan datang terlambat, kedua jangan ribut di dalam kelas, ketiga dilarang buang sampah sembarangan, selanjutnya keempat kembalikan barang pada tempatnya, terakhir dilarang mengganggu teman. Kemudian di sebelahnya ada keyakinan kelas. Yang pertama, datanglah ke sekolah tepat waktu. Kedua, fokus saat belajar. Ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Keempat, rapikan kembali barang pada tempatnya. Terakhir, menghormati teman. Terus yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Pertama, disiplin atau tanggung jawab. Kedua, disiplin. Ketiga, kebersihan. Keempat, bertanggung jawab. Selanjutnya, saling menghargai. Di sini ada tabel Y keyakinan kelas. Terlihatnya datang ke sekolah tepat waktu. Terdengar mengucapkan salam, berperilakunya menyapa dan menyalami guru. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dulu aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktik keyakinan kelas. Bagian 1, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. 1, kembalikan barang pada tempatnya. 2, harus datang ke sekolah tepat waktu. 3, jangan buang sampah sembarangan. 4, jangan berlari di kelas. 5, dilarang mengganggu orang lain. Bagian 2, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. 1, mengembalikan barang pada tempatnya. 2, datang sekolah tepat waktu. 3, buanglah sampah pada tempatnya. 4, hati-hati ketika berjalan. 5, menghormati orang lain. Bagian 3, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebijakan atau keyakinan. 1, mengembalikan barang pada tempatnya. 2, datanglah ke sekolah tepat waktu. 3, buanglah sampah pada tempatnya. 4, hati-hati ketika berjalan. 5, menghormati orang lain. Bagian 4, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Tampak seperti: 1, membuang sampah pada tempatnya. 2, datang ke sekolah selalu tepat waktu. 3, menghormati orang lain. Tidak seperti, tidak tampak seperti: 1, tidak membuang sampah pada tempatnya. 2, datang ke sekolah jarang tepat waktu. 3, kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Yang terlihat: 1, masing-masing anggota bekerja sama menyelesaikan tugas. 2, mendengarkan dengan baik jika ada yang berbicara. 3, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. 1, menunjukkan semangat dan kelompok. 2,
saling menghargai satu sama lainnya. 3. Berkomunikasi dengan baik dan memiliki konflik. Bagian 5, kegiatan pendalaman. Keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Tugas saya atau guru: 1. Menjalankan keyakinan kelas. 2. Merefleksikan setiap pembelajaran yang telah dilakukan. Tugas kamu atau peserta didik: 1. Belajar sungguh-sungguh. 2. Menghormati guru dan teman. Bukan tugas saya atau guru berkata kasar. 2. Mengancam atas sebuah kesalahan. Bukan tugas kamu atau peserta didik. 1. Berkata tidak sopan pada guru dan teman. 2. Mengancam teman. Itulah presentasi kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk salut untuk kita semua. Presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah menunjukkan bahwa pemahaman tentang keyakinan kelasnya sudah sangat bagus. Semoga nanti kedepannya bisa diterapkan di dalam kelas kita masing-masing. Kita sama-sama berusaha berubah, bukan berarti kita jelek ya, tapi kita berusaha lebih baik dari diri kita sendiri ke depannya. Sepakat? Oke, sepakat. Lanjut Bu Ernita. Dasar manusia. Di antaranya kebutuhan dasar manusia itu yang pertama dia bertahan hidup. Kemudian membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Oke, lanjut Bu Erita. Nah, sekarang ada contoh kasus. Misalnya ada seorang peserta didik kelas 6 itu misalnya, dia selalu minta jajan kawannya dengan alasan minta sedikit. Kira-kira itu termasuk kebutuhan yang bagaimana? Oke, bertahan hidup bisa. Karena dia merasa duit jajannya kurang, jadi dia minta dengan temannya. Oke, bisa. Apa lagi? Kebiasaan. Apa yang tadi? 5 tadi. Kemudian kalau masuk dalam penguasaan, masuk tidak dia? Dia merasa dia ini kuat, jadi dia minta dengan kawannya. Masuk tidak kira-kira? Ya, masuk. Oke, dari contoh sini kita bisa simpulkan bahwa dia ini termasuk ke dalam bertahan hidup sama penguasaan. Oke, lanjut. Agak kebut kita Bu Ernita. Nah, sekarang posisi kontrol. Di sini posisi teori kontrol guru. Posisi kita ya sebagai guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga kita sebagai teman, keempat sebagai pemantau, atau 5 manajer. Kira-kira kita saat ini ada di posisi yang mana? Mundur lagi tolong Bu Septi. Nah, kira-kira sebelum lanjut kasusnya, kita lebih banyak ada di posisi yang mana? Menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Oke, Pak Andin pemantau. Ayo, Ibu Mega kira-kira posisinya ada di mana? Manajer. Oke, itu posisi yang terbaik, paling atas itu manajer ya. Ayo. Penghukum. Ya, penghukum. Kemudian ada kalau kelas 1 merasa kita posisi sebagai teman karena kelas 1. Kalau Bu Riza, kira-kira posisi yang mana yang sering dilakukan? Teman. Oke, Bu Reni. Teman. Wow, bagus, teman. Ibu Zainab? Pemantau.
Kalau Pak Amin penghukum. Kalau ini contohnya ya, kalau penghukum itu misal budak buat salah, misalnya dia dorong kawannya. Kamu nih ngapa dorong kawan-kawan kamu nih, didorong-dorong basing nian. Sekarang kau itu cibau misalnya, kau bersihkan WC, itu penghukum kita langsung. Kalau pembuat bersalah, contohnya bagaimana? Dari dia dorong kawannya tadi, kau nih salah nian, itu langsung ke penghukum. Pembuat merasa bersalah, misalnya kita, ngapo nak kau tadi dorong si A, cak mana lah kira-kira dia kalau ini didorong, sakit dak? Otomatis yang dorong merasa oh iya dak boleh, itu merasa besar salah. Kalau teman ini kita lebih curhat, kita mengarahkan dia, jangan lagi ya nak ya, yang itu tak boleh ini. Kalau pemantau, namanya pemantau, yo nengok situasi, kira-kira ndak bahaya, dem biarlah, itu ya. Ya. Kalau manajer, nah manajer ini budak yang salah tadi kita panggil, kemudian kita arahkan dia ya. Kemudian kita tanya ngapa dia melakukan itu, kemudian dia membuat solusi masing-masing. Solusi biar dia tidak buat cak itu lagi itu apa? Kita di sini sebagai apa? Ibaratnya itu, kalau manajer nih cuma mengarahkannya saja, ya kan? Manajer bukan berarti kita yang menyelesaikan masalah. Mereka sendiri yang menyelesaikan masalah, tapi kita yang membimbing. Ini yang kelima. Oke, ada contohnya. Ini contoh nyata Bu Ernita di kelas Bu Ernita. Nah, ini contoh nyatanya dulu. Ya Ibu Tia, ada kan? Asli, ada orangnya di sini. Contohnya dulu saat Bu Ernita izin atau tidak bisa cuti melahirkan dulu ya. Ibu Tia masuk di kelas 5. Saat dia memberikan pembelajaran, anak-anaknya banyak yang tidak galak belajar. Nah, itu salah satunya karena kita tidak bisa menyebutkan siapa, seluruhnya itu kemarin ya. Kemudian posisi saya saat itu lagi di ruang guru, kemudian Bu Tia ngomong, ini contoh kasusnya. Lanjut Bu, ini tidak usah dibacokan. Bu Tia tahu kan posisinya kan kemarin, ya kan? Permasalahannya bahwa ada murid yang tidak mau mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bu Tia. Kemudian kita di sini membantu Bu Tia menyelesaikan masalahnya dengan masuk ke kelas 5, kemudian menanyakan benar apa tidak anak-anak di situ tidak mau mengerjakan tugas. Kemudian mereka menyadari bahwa benar mereka tidak mau mengerjakan tugas karena merasa Bu Tia itu bukan wali kelasnya, hanya sebagai pengganti. Di sini kita posisinya meluruskan ya, bukan menyalahkan anak-anak. Kita cari solusi pada mereka, kira-kira hal apa yang bisa mereka lakukan agar Bu Tia itu tidak merasa bagaimana itu belajar ngajar di kelas 5 itu. Mereka sepakat dengan meminta maaf dengan Bu Tia, kemudian mengerjakan tugas yang telah diberikan. Lanjut dilewatin aja. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, di sini ada cara menyelesaikan permasalahan atau kejadian yang ada di sekitar kita, tentunya berkaitan dengan peserta didik kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam kata lain, belajar dari kesalahan, kemudian mereka memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan. Mereka melakukannya
ke tingkat yang lebih baik itu karena dirinya sendiri, bukan gurunya yang maksud dia misalnya kau ini harus minta maaf dengan ini, tidak, tetapi murid itu sendiri yang mempunyai kesadaran bahwa dia akan meminta maaf dengan temannya, yaitu kemudian untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, misalnya apa yang mereka salah berbuat, ya. Kemudian fokus pada karakter, pembentukan karakter, kemudian solusi penyelesaian dari suatu masalah. Lanjut Bu, tolong. Nah, adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas di sini kita nanya dulu permasalahannya apa, kemudian validasi tindakan yang salah, kira-kira dia tuh kesalahannya di tingkat yang mana, dia buat apa. Kalau yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas, kira-kira yang dia kerjakan itu sesuai tidak dengan yang ada peraturan yang ada di kelas kita. Ini masih masalah topik yang Ibu Tia tadi ya, kelas 5. Menstabilkan identitas, contohnya misalnya saya di sini menanyakan apakah mereka melakukan perbaikan masalah yang ada. Kemudian anak tersebut ngomong bahwa dia akan meminta maaf pada Ibu Tia, itu stabil identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Mereka itu tidak nyalai dia. Ngaponian kamu nih tidak galak kerjain tugas? Itu tidak kan? Kita ngomong boleh kamu tidak kerjain tugas, tapi sebaiknya biar kalian pintar, kerjakanlah tugasnya ini. Siapapun gurunya hormati. Itu kan salah satunya ya. Sungguh-sungguh ingin minta maaf. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormat Ibu Tia? Itu. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan dari kesalahan mereka itu kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk penyelesaian masalah mereka. Mereka dengan cara mengerjakan soal yang diberikan oleh Bu Tia, kemudian meminta maaf sama Bu Tia, itu contohnya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini contoh kasus segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Ini karena sekolah kita dalam kondisi seperti ini, jadi saya ambil di rumah ya. Panggil ke sini. Baik Ibu. Oke, Kristi, Ibu lihat hari ini kamu tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Maaf Bu, hari ini saya tidak memakai seragam sesuai ke sekolah. Ya, Ibu paham, setiap orang pasti punya merasa salah ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kristi pasti punya alasan kenapa Kristi tidak memakai baju seragam hari ini. Iya Bu, maaf hari ini saya tidak memakai seragam karena seragam saya kotor, saya cuci. Ya, adakah solusinya sehingga Kristi tidak bisa memakai seragam seperti biasanya? Ada Bu, saya akan pandai menjaga kebersihan. Oke. Kristi masih ingat apa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Ingat Bu, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan termasuk apa? Memakai seragam. Oke. Ibu percaya Kristi dapat melakukannya dengan baik. Siap Bu, insya Allah. Jadi menurut Kristi, solusi buat Kristi bagaimana? Saya akan berusaha senantiasa memanfaatkan waktu dengan baik ya, dan menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan sekitar. Oke, itu yang akan Kristi lakukan. Bagaimana Kristi, setuju? Setuju Bu, terima kasih atas yang ingin bertanya. Jika saya bisa menjawabnya, saya akan jawab sekarang. Jika tidak, nanti jadi PR dari saya. Sekarang sesi tanya jawab. Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, kira-kira masih ada yang nganjal ya? Masih ada yang ingin
dipahami atau cukup? Oke, Bapak Ibu, silakan. Kalau ingin bertanya atau mempertajam pemahaman, kita sharing bersama-sama. Silakan. Pak Andin ada pertanyaan? Cukup. Oke. Ibu Fitri? Ada pertanyaan? Tidak, cukup. Ibu Zainab? Cukup. Yang lain? Oke, kalau sudah merasa cukup, berarti tutup, ya kan? Ya. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, semoga kedepannya kita lebih bisa mengaplikasikan disiplin positif, terutama di sekolah kita dan di kelas kita nantinya. Kita sama-sama belajar berubah lebih baik dari diri kita yang sekarang. Sepakat? Sepakat tidak? Sepakat. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Memaparkan materi diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Acara selanjutnya penutup. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Filiani, guru kelas 6 SD Negeri 42 Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap pelatihan tentang pemahaman dan pengalaman positif yang dilakukan teman kami, Ibu Roaini. Dengan adanya pelatihan bahwa budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan di sekolah, terutama di dalam kelas. Supaya apa? Supaya bisa kelas itu menjadi tentram, aman, dan menyenangkan. Perasaan saya ketika mengikuti kegiatan ini termotivasi untuk meningkatkan kinerja saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Megariani, saya guru kelas 1 di SD Negeri 42 Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap pelatihan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Roaini. Nah, pelatihan ini sangat membantu dan menambah pengetahuan saya terhadap materi budaya positif untuk peserta didik saya, yang mana kita sebagai guru harus membiasakan budaya positif. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini sangat termotivasi untuk mengikuti budaya positif ini kepada peserta didik. Hal yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya akan menerapkannya dalam lingkungan kelas dan sekolah. Terima kasih.